Assalamualaikum, selamat datang di Fortune Star 2222. Kebanyakan duanya. Sama gue Lucky yang siang bacain energi kalian di bulan September. Selamat ulang tahun, happy birthday untuk yang memang ulang tahun di akhir Agustus ya, dan juga September yang jelas. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggal yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai ya. Kalau gak sesuai, gue saranin untuk nonton ketiga sign ini, yaitu sun sign, yaitu Virgo itu sendiri, moon sign, dan juga rising atau ascendant sign kalian ya. Karena ini general reading, jadi kalian dengan nonton ketiganya kalian bisa lebih fokus pada situasi kalian masing-masing, karena setiap orang punya sign-sign itu yang berbeda. Anyway, cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, kalian welcome to join, karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Oke? Seperti biasa, yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton apa sih 12 rumah astrologi itu ya, healing ya. Itu bisa sangat bantu kalian untuk ikut paham bagaimana cara gue membaca tarot, karena emang agak berbeda ya. Dan mungkin juga buat yang baru agak sulit untuk mencerna. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya, untuk melihat apa sih yang terjadi pada Virgo di bulan September. 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Virgo di bulan September? 3 kartu aja please. 3 kartu untuk Virgo mengetahui apa yang terjadi di bulan September 2022. Whip, book, mice, under the deck, stairs. Well, kalian dihadapkan pada pilihan. Kalian bingung memilih, ya kan? Hidup itu pilihan. Apapun yang kita hadapin pasti kita diminta untuk memilih. Boleh untuk tidak memilih, itu juga pilihan ya. Anyway, under the deck itu alam bawah sadar kalian ya, tentang pilihan itu sendiri. Jantung bacaan kalian adalah book. Book ini adalah sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak kita ketahui ya, sesuatu yang perlu kita dalami, perlu kita perdalam, perlu kita pelajari. Tentang pengabdian, pengorbanan, kerja keras, persistensi, resistensi, dan kekhawatiran. Ini mice ini adalah kekhawatiran kalian sendiri ya, pikiran-pikiran kalian sendiri yang suka nyerang. Jadi itu cobaannya adalah ya kekhawatiran itu sendiri. Itu cobaan paling berat sih menurut gue, kekhawatiran itu sendiri. Bukan apa yang kita hadapi, bukan, tapi justru kekhawatiran itu, kecemasan itu, ketakutan itu ya. Dengan apa yang kita tidak tahu ke depannya ya. New Moon di Virgo ini energinya. Karena kita ingin ingin lebih produktif lah segala macam, takut semua khawatir gimana nanti outcome-nya gitu ya, result-nya segala macamnya gitu. Dalam keseharian pengorbanan, resistensi ya. Kerja keras dan segala kekhawatirannya untuk hal-hal yang tidak kita tahu. Bisa nggak kita, jadi kecemasan itu, kekhawatiran itu sendiri sebenarnya yang nyiksa kita sendiri. Bagaimana kita bisa berdamai dengan
ketidaktahuan. Anyway, itu untuk apa yang terjadi kurang lebih ya, buat Virgo. Langsung aja, biasanya gue pakai Lucky Tarot, tapi kali ini gue pakai Rider Tarot yang klasik itu ya kan, yang klasik. Seperti biasa untuk gue akan buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi, dan kalau gue bacain Virgo berarti Virgo di rumah pertama, rumah keduanya ada Libra, rumah ketiga Scorpio, rumah keempat tetap untuk Virgo semuanya ya, tetap untuk Virgo dan so on. Oke, langsung aja. Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan September dengan segala pergeseran energi planet yang ada, dampaknya apa untuk Virgo? Susah amat sih. Rumah pertama, rumahnya Virgo. Untuk Virgo, kalian dapat Death. Rumah kedua, rumahnya Libra. Untuk Virgo, kalian dapat di Empress. Rumah ketiga, rumahnya Scorpio. Untuk Virgo ada The Lovers. Gue pakai Major Arcana aja ya. Rumah keempat, rumahnya Sagittarius. Untuk Virgo ada Justice. Rumah kelima, rumahnya Capricorn ada The Emperor. Rumah keenam, rumahnya Aquarius. Untuk Virgo ada The Magician. Rumah ketujuh, rumahnya Pisces. Untuk Virgo ada Temperance. Rumah ke-8, rumahnya Aries. Buat Virgo ada Judgment. Rumah ke-9, rumahnya Taurus. Buat Virgo ada The Hangman. Rumah ke-9, itu rumah ke-9 maksud gue. Rumah ke-10, rumahnya Gemini. Untuk Virgo itu ada The Star. Rumah ke-11, rumahnya Cancer. Untuk Virgo ada The Hierophant. Rumah ke-12, rumahnya Leo. Untuk Virgo ada The Tower. Under the Deck, The Wheel of Fortune. Oke, gue gak akan jelasin ke 12 rumah ini atau 12 kartu ini. Gue hanya berdasarkan contekan gue, energi-energi planet di bulan ini itu bersinggungannya di mana dan dampaknya apa untuk Virgo. Oke, gue langsung aja masuk ke energi bulan September ya. Walaupun di akhir Agustus ada new moon ya, ada nggak hanya new moon, ada Uranus, energi Uranus retrograde di Taurus ya, retrograde sama 5 bulan ke depan ya. Itu ada gebrakan-gebrakan ya. Yang jelas retrograde, energi new moon di Virgo ya. Terus apalagi ada Merkuri masuk ke Libra ya. Merkuri masuk Libra. Anyway, bulan September langsung aja di tanggal 4 ya. Itu dia Venus masuk ke Virgo. Venus masuk ke Virgo ya. Venus masuk ke Virgo itu punya fokusnya ke finansial. Karena Venus itu tentang relationship, money, value, dan harmoni. Jadi Venus masuk ke Virgo itu lebih sifatnya money, finansial, relationship. Ya, fokusnya ke situ.
tentang hal-hal yang bagaimana sih ciptakan keharmonisan. Jadi semua tentang itu. Nah, buat Virgo, Venus di Virgo artinya di rumah pertama, di rumah kalian sendiri ya. Dan rumah pertama itu tentang self image, tentang citra diri kalian sendiri, tentang bagaimana kalian ingin terlihat oleh orang lain ya. Di rumah pertama, di rumah Virgo, kalian dapat Death. Death ini energi Pluto. Pluto ada di Capricorn. Tapi yang jelas Death ini juga kartunya Scorpio ya. Pluto, energi Pluto di Capricorn. Di Capricorn, di rumah Capricorn itu di rumah kelima. Di rumah kelima itu tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian senang-senang ya, kalian yang apa yang kalian enjoy lakukan ya, tentang project kalian, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Di rumahnya Capricorn itu ada Pluto tadi ya. Pluto itu planet transformasi. Dia memang tugasnya untuk menarik semua trauma untuk menciptakan perubahan atau transformasi itu sendiri. Oke, di rumah kelima, di rumahnya Capricorn, buat Virgo, kalian dapat The Emperor. Kalian sadari kalau kalian punya kuasa atau kendali akan nasib atau hidup kalian sendiri. Ini energi entrepreneur, ini energinya leader, ini energinya pioneer, kesatria, warrior. Ini energi Aries by the way, The Emperor. Di rumahnya Aries, buat Virgo itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang kebersamaan. Bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, bagaimana kalian berbagi dalam hal-hal yang sifatnya milik bersama ya. Entah itu finansial, entah itu properti, entah itu ideologi, intelektual, mistis, tentang kontrol, juga power, kuasa, entah juga tentang intimacy, seks, warisan, pajak, hutang. Ini di rumah ke-8 itu di rumahnya Aries, yang mana ada Jupiter juga di situ ya. Kalian dapat The Judgment. The Judgment. Ini energi Scorpio lagi, balik-balik ke energi Scorpio. Judgment. Ini tentang kita dapat kesempatan yang kedua ya, untuk memperbaiki. Karena kita yang lalu, yang sudah-sudah, kita sudah salah menilai. Jadi kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki cara kita menilai ya, dengan melakukan pendekatan yang berbeda dari yang sebelumnya. Tentang bagaimana kalian berbagi, atau ya itu tadi lah yang gue sebutin tadi. Dan ini energi Scorpio buat Virgo itu ada di rumah ketiga ya. Rumah ketiga, rumah Scorpio, rumahnya Scorpio buat Virgo. Rumah ketiga itu tentang persepsi, mindset, komunikasi, tentang pengetahuan yang kalian dapatkan dari kalian kecil hingga saat ini, tentang lokal travel ya, tentang kalian dapat lovers. Pilihan itu lagi. Bagaimana kalian berpersepsi. Jadi penilaian kalian berdasarkan pilihan-pilihan dalam berpersepsi atau berkomunikasi.
Dan ini energi Gemini. Gemini itu tentang bagaimana kita bercermin. Gemini itu kan tentang twins, tentang bagaimana kita memperlakukan sesama kita gitu. Nggak selamanya yang terlihat baik itu baik, nggak selama yang terlihat jahat itu jahat. Baik atau tidaknya itu semua tergantung dari siapa, kondisinya siapa dulu, sikonnya siapa dulu. Nggak ada yang baik fits for all juga, nggak ada jahat fits for all, nggak ada juga. Ada apa yang bunuh demi kebaikan? Ada. Dan energi Gemini ini pilihan dalam berpersepsi dan berkomunikasi. Dan di rumahnya Gemini buat Virgo itu ada di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, dan long term goals. Ya, di rumah ke-10 di rumahnya Gemini buat Virgo itu kalian dapat the stars, healing, to get what you wish fulfill, clearing energy, ya, clearing energi kalian dari yang bukan kalian untuk mewujudkan atau menarik hal-hal yang memang satu frekuensi dengan sejatinya diri kalian itu menjadi nyata. Ini energi Aquarius. Energi Aquarius buat Virgo itu ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu tentang kesehari-harian, rutinitas, kebiasaan-kebiasaan, bagaimana kalian melayani orang lain, ya, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian, ya, dan termasuk kesehatan kalian sendiri. Yang mana nih originalnya rumahnya Virgo itu sendiri, ya, rumah ke-6. Anyway, di rumah ke-6, ya, di rumahnya Aquarius, di situ ada Saturn, ya. Saturn itu karma duniawi. Ada karma duniawi, itu yang gue maksud karma duniawi adalah Saturn yang menentukan, yang menciptakan, yang membentuk peraturan-peraturan, disiplin, tanggung jawab, tralala. Tuh, ya kan? Ada Saturn di rumahnya Aquarius. Nah, di rumahnya Aquarius di kebiasaan-kebiasaan, rutinitas, kalian dapat the magician. Cakep. Ini energinya Virgo itu sendiri. Well, maksud gue the magician itu energinya Mercury. Mercury kan empunya Virgo, ya, juga Gemini, ya. The magician, Mercury ada di Libra. Mercury ada harmoni. Kalian lebih fokus pada menciptakan keharmonisan, kompromi dalam kesehari-harian untuk menarik apapun yang kalian ingin wujudkan. Merkuri di Libra, artinya di rumah Libra itu rumah kedua buat Virgo. Rumah kedua itu tentang your value system, ya, tentang bagaimana kalian menilai apa yang berharga buat kalian, yang bernilai buat kalian itu apa, ya. Termasuk bagaimana kalian mencintai. Rumah kedua itu rumahnya Venus sebenarnya, tapi ya rumah Libra. Kalian dapat di rumah kedua, rumah Libra. Buat Virgo, kalian dapat di Empress, energi Venus itu sendiri, ya. Kalian siap melahirkan situasi, kondisi, keadaan yang baru, nilai-nilai yang baru, right? Venus ada di Virgo, yang mana di rumah Virgo tadi apa? Death. Citra diri yang kalian bentuk kali sampai saat ini mungkin udah saatnya berevolusi. Transformasi. Right? Nah, pilihan-pilihan tadi, ya. Pilihan-pilihan tadi tentang bagaimana kalian berpersepsi dan berkomunikasi.
Berdasarkan apa? Nilai-nilai yang seperti apa? Nilai-nilai kemanusiaan yang seperti apa? Setiap orang punya tolak ukurnya masing-masing. Dan pada levelnya masing-masing. Ya. Anyway, tanggal 9, ya, tanggal 9 Merkuri retrograde di Libra. Itu selama 3 minggu ke depan ya. 3 minggu ke depan. Retrograde. Lagi-lagi gue ngulangin untuk yang belum terbiasa nonton gue. Ya, retrograde itu artinya bukannya planetnya mundur, nggak mungkin planet mundur. Di semesta kita, mereka planet-planet itu juga punya patternnya sendiri, ya kan, dalam bergerak, dalam berotasi juga punya patternnya masing-masing. Planet itu nggak mungkin mundur, tapi dia hanya diam, station. Ya. Dan tapi buminya tetap berputar, jadinya kelihatannya mundur gitu loh. Nah, di energi-energi retrograde biasanya kita dibuat untuk merevisi ya, energinya adalah merevisi. Karena ini kita bicara tentang Merkuri itu tentang persepsi, mindset, dan komunikasi. Ya, dan secara intelektual juga. Ya. Itu kita dibawa energinya adalah untuk ditampilin lagi, dihadirkan kembali, atau untuk mengulang-ulang flashback ya. Untuk melihat lagi kenapa kita punya persepsi ini, kenapa kita punya penilaian ini, bagaimana yang di lalu kita berkomunikasi dan sekarang bagaimana, nah, hal-hal seperti itu ya. Karena Merkuri retrograde di Libra di rumah kedua tentang nilai, bagaimana kalian menilai tentang apa yang bernilai atau berharga buat kalian, itu pun mesti direfleksi. Dan karena dan energinya tentang Merkuri retrograde itu selama 3 minggu ke depan mungkin ada confusion itu kebingungan dalam relationship, salah mengerti, salah paham ya. Karena kalian, tapi energi kalian adalah kalian siap untuk memulai yang baru, menciptakan situasi dan kondisi yang baru. Jadi itu semua untuk menggodok kalian sendiri tentang apa yang benar-benar menilai, tentang nilai yang kalian ingin bangun, ciptakan itu apa, berdasar yang bernilai itu buat kalian sendiri itu apa yang kalian ingin bangun gitu. Merkuri retrograde 3 minggu ya. Dan tentang bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri, termasuk ya, mencintai itu sendiri bagaimana. Tanggal 10 full moon di Pisces. Hold on. Venus di mana? Venus masih di Virgo ya? Iya, Venus di Virgo. Iya. Intinya sih masih di sini, tentang citra diri kalian sendiri yang kalian kembangkan hingga saat ini. Ya. Idealnya citra diri kalian sendiri itu, pemahaman kalian akan citra diri kalian yang kalian bangun hingga saat ini itu seperti apa? Sesuai nggak dengan nilai-nilai yang kalian ingin ciptakan, nilai-nilai baru yang kalian ingin ciptakan. Ya, tanggal 10 full moon di Pisces ya. Pisces buat Virgo itu ada di rumah ke-7, relationship. Partnership, relationship. Entah itu business partner, bahkan termasuk internal ya. Relationship dengan diri kalian sendiri itu bagaimana? Nah, di rumah ke-7, di rumahnya Pisces, itu kalian dapat the temperance, healing. Kalian diminta bersabar dengan proses healing kalian sendiri dalam berrelationship dengan sesama, dengan diri kalian sendiri, bahkan dengan pasangan dan juga partner bisnis.
Ingat ya, apapun itu labelnya, diri kita cuma satu. Ya, kita sendiri juga. Yang berhubungan dengan A, B, C, sampai Z juga labelnya gitu. Pusatnya kita cuma satu. Dari dalam diri kita sendiri bagaimana gitu. Yang proses healingnya itu adalah itu, bersabar dengan proses kesadaran kita, proses diri kita sendiri menyadari tentang apapun yang terjadi dengan sekitar kita, itu balik lagi ke internal kita sendiri. Karena yang di luar itu hanya memproyeksikan gitu, memproyeksikan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita benci, berarti kan sebenarnya kita benci akan sesuatu atau seseorang. Sebenarnya karena kita belum bisa menerima itu. Bagaimana supaya kita bisa menerima? Harusnya kita menerima. Full moon di Pisces itu artinya adalah melepaskan, ya, melepaskan kecemasan, kekhawatiran. Energi full moon di Pisces itu adalah shift fokus, ya. Fokus kita itu dipindahkan ke arah, ya, melepaskan semua kekhawatiran, kecemasan yang di luar kontrol kita, dan merubahnya menjadi hal-hal yang sifatnya lebih positif dalam tindakan atau tingkah laku. Karena kecemasan itu dan kekhawatiran itu nggak perlu, gitu aja. Nah, full moon di Pisces, dan itu berdampaknya buat Virgo adalah bagaimana kalian berrelationship. Oke. Tanggal 20, itu tanggal 10, tanggal 22 22 September matahari meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Jadi matahari itu sifatnya memberi kehangatan, memberi terang, ya kan? Rumah Libra itu rumah kedua buat Virgo, ya kan? Tentang nilai tadi, tentang yang berharga, bernilai buat kalian, bagaimana kalian menilai, ya, your value system. Entah itu penghasilan, entah itu pekerjaan, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu properti, ya, entah whatever, bahkan diri kalian sendiri, ya. Jadi kalian mungkin lepas karena Merkuri retrograde, ya, dan post retrograde-nya itu sekitar 1 minggu. Jadi akhir September mungkin kalian baru akan siap memulai, karena kalian diminta untuk berproses healing dulu dengan nilai-nilai yang kalian ciptakan untuk citra diri kalian sendiri, yang kalian harus kelarin. Oke. Tanggal 23 Merkuri masuk ke Virgo, balik lagi ke Virgo dari Libra. Karena retrograde, jadi dia balik lagi ke Virgo. Mungkin kalian di sini dengan energinya balik ke Virgo, ya, kalian akan ambil keputusan dan komunikasikan tentang keputusan kalian, tentang apapun keputusan kalian, baik apa yang kalian ingin bangun, apa yang kalian ingin ciptakan, atau self image yang seperti apa yang kalian ingin ciptakan, persepsi kalian sekarang seperti apa, mindset kalian sekarang gimana. Nah, tanggal 25 New Moon di Libra is all about new life.
karena Venus itu ya tentang kehidupan itu sendiri ya. New Moon di Libra. New Moon di Libra itu sifatnya menciptakan balance ya, Libra. Ya kayak timbangan. Menciptakan balance dalam kehidupan kita. Baik itu emosional maupun nilai itu sendiri atau fisik, materi. Ya, rumah kedua itu juga tentang materi soalnya. New Moon, materi atau nilai-nilai seperti apa yang kalian ingin bangun ya kan. Tanggal 29 Venus masuk ke Libra. Setelah kalian komunikasikan keputusan-keputusan yang kalian akan ambil, semesta pun mendukung untuk apapun yang kalian ingin create dan ciptakan. Oke, alam bawah sadar kalian, the Wheel of Fortune, planet keberuntungan, Jupiter. Ini roda keberuntungan itu memang harus diputar, dia nggak akan berputar dengan sendirinya. Energi kita cukup nggak untuk supaya roda keberuntungan itu berputar? Energi kalian gimana gitu? Energi Jupiter adalah di rumah Jupiter ada di Aries, di rumah ke-8, tentang bagaimana kalian berbagi hal-hal yang dalam kebersamaan dan milik bersama, judgment. Penilaian kalian gimana? Pendekatannya seperti apa yang kalian harus perbaiki? Dengan pendekatan seperti apa untuk memperbaiki penilaian kalian sebelumnya? Kalian akan selalu punya pilihan untuk memperbaiki ya. Oke, udah segitu aja dari Rider Tarot. Kartu terakhir saran dan petunjuk untuk Virgo dari Goddess Guidance Oracle. Petunjuk dan saran untuk Virgo di bulan September. Ishtar, boundaries, sesuai dengan rumah ke-8, batasan-batasan, ada batasnya segala hal itu. Memang kadang tak terlihat tapi ada batasnya. Love yourself enough to say no to others demands on your time and energy. Cintai diri kalian sendiri dengan cukup untuk mengatakan tidak terhadap permintaan-permintaan orang lain yang permintaan waktu dan energi kalian dari orang lain ya. Kalau orang lain minta demands tuh nuntut waktu dan energi orang lain, kamu diminta untuk belajar bilang tidak, karena ada batasnya juga ya, boundaries. Ishtar. Oke, udah segitu aja Virgo, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.